Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Siti Awalia. Di sini saya bersama rekan saya, Leni Fitriani. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai penilaian pembelajaran PPKN di MI dan SD. Yang pertama, pengertian penilaian. Menurut Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022, penilaian dalam pembelajaran merupakan kegiatan untuk mengumpulkan atau menganalisis informasi mengenai kebutuhan belajar serta untuk mengetahui kemajuan hasil belajar siswa. Penilaian dalam pembelajaran ini dilakukan secara terstruktur dan terukur, baik dalam proses pembelajaran maupun setelah pembelajaran. Adapun tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai hasil belajar dengan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip-prinsip penilaian pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip umum yang diterapkan dalam proses penilaian pembelajaran. Yang pertama, kontinuitas. Artinya, penilaian ini dilakukan secara terus-menerus, mengingat dalam proses pembelajaran yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu komprehensif. Artinya penilaian ini bersifat menyeluruh. Misalnya objek penilaian ini siswa, maka yang harus dinilai itu seluruh ranah perkembangan peserta didik, yaitu aspek kognitif atau pengetahuan, aspek psikomotorik atau keterampilan, dan afektif atau sikap. Prinsip yang ketiga yaitu objektivitas. Artinya dalam penilaian itu harus bersifat objektif, yaitu sesuai dengan data dan fakta yang ditunjukkan oleh peserta didik. Artinya si pendidik itu tidak boleh melibatkan rasa suka atau ketidaksukaan itu terhadap peserta didik dalam proses penilaian. Jadi harus benar-benar sesuai data dan fakta yang ada, sesuai dengan hasil dari kemampuan si peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu kooperatif. Artinya dalam proses penilaian ini guru perlu menjalin kerjasama dengan guru yang lain dan orang tua peserta didik guna untuk menilai prestasi peserta didik secara komprehensif. Baik, materi selanjutnya itu yang poin C, pendekatan dalam penilaian. Nah, pendekatan dalam penilaian itu ada dua. Yang pertama itu criterion referential assessment atau CRA dan non-referential assessment atau NRA. Nah, yang pertama itu CRA, criterion referential assessment atau penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, penilaian acuan patokan atau PAP itu berfokus pada kemampuan yang dikuasai peserta didik. Nah, bukan membandingkan prestasi antar siswa di kelas. Nah, sistem penilaian ini menggunakan patokan kompetensi tertentu yang harus dicapai setelah proses pembelajaran, biasanya dengan standar ketuntasan 70% atau 80%. Nah, peserta didik juga yang belum mencapai standar ini itu akan dinyatakan belum lulus atau belum tuntas dan perlu mengikuti pembelajaran remedial. Nah, keunggulan PAP itu terletak pada kemampuannya mendorong peningkatan hasil belajar karena setiap siswa dituntut untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, dengan demikian guru dapat mengetahui tingkat penguasaan materi setiap peserta didik secara objektif. Nah, selanjutnya yang kedua itu NRA, Non-Referenced Assessment atau penilaian acuan norma atau PAN. Nah, penilaian acuan norma atau PAN ini menentukan nilai peserta didik dengan cara membandingkan hasil belajarnya terhadap pencapaian kelompok atau kelas. Nah, di dalam sistem ini, peserta didik itu diklasifikasikan berdasarkan tingkat prestasi belajarnya. Nah, sehingga dapat
diketahui posisi relatif masing-masing individu dibandingkan dengan rekannya. Nah, yang artinya keberhasilan peserta didik dalam PAN ini sangat bergantung pada performa kelompok secara keseluruhan, bukan pada penguasaan kompetensi absolut. Materi selanjutnya itu poin D, yaitu teknik penilaian pembelajaran PKN. Penilaian dalam PKN dapat dilaksanakan melalui dua teknik. Yang pertama itu teknik tes dan yang kedua itu teknik non-tes. Nah, untuk memperdalam pemahaman tentang pengembangan instrumen penilaian pada kedua teknik tersebut. Nah, jadi tes itu merupakan alat yang umum digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, khususnya itu dalam aspek kognitif terkait penguasaan materi pembelajaran. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Jeprianto pada tahun 2021 mengemukakan tes itu berperan penting sebagai instrumen penilaian pendidikan untuk menilai prestasi akademik peserta didik. Yang pertama itu teknik tes. Teknik tes adalah alat penilaian yang sistematis untuk mengukur perilaku tertentu peserta didik. Nah, menurut Ari Kunto pada tahun 2021 menyatakan tes dapat didefinisikan sebagai prosedur terstruktur yang digunakan untuk mengukur kemampuan dengan mengikuti aturan dan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, teknik tes ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga itu tes praktik atau perbuatan. Nah, yang pertama itu ada tes tertulis. Nah, jadi tes tertulis adalah bentuk penilaian yang pelaksanaannya itu dilakukan dengan menulis. Nah, jenis tes ini itu memberikan keunggulan bagi peserta didik karena memungkinkan mereka berpikir lebih mendalam dan teliti. Nah, berbeda dengan tes lisan, tes tertulis ini yang mengharuskan jawaban spontan. Tes tertulis juga menuntut peserta didik untuk menuangkan pemikiran mereka secara tertulis sebagai bentuk jawaban. Nah, contoh tes tertulis itu seperti guru memberikan soal pilihan ganda atau uraian singkat seputar materi yang telah disampaikan. Nah, yang kedua itu ada tes lisan. Nah, berbeda dengan tes tertulis, tes lisan ini dilakukan secara verbal. Nah, di dalam tes ini itu baik pertanyaan dari guru maupun jawaban siswa itu disampaikan secara lisan. Nah, tes lisan menuntut siswa untuk merespon secara spontan. Nah, namun akan lebih efektif jika siswa diberi waktu sejenak untuk berpikir sebelum menjawab. Nah, kurangnya waktu persiapan sering memengaruhi kualitas jawaban siswa. Selanjutnya itu yang terakhir ada tes praktik atau perbuatan. Nah, tes perbuatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tes tertulis maupun tes secara lisan. Nah, di dalam tes ini, pertanyaan dan jawaban dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. Nah, namun lebih menekankan pada demonstrasi praktik langsung. Nah, contohnya itu seperti membuat poster tentang toleransi dalam keberagaman. Yang kedua itu ada teknik non-tes. Nah, menurut Tirtoni, teknik non-tes itu memiliki karakteristik berbeda dengan teknik tes. Nah, meskipun prosedurnya tidak sesistematis penilaian dengan tes, teknik non-tes ini justru memiliki keunggulan tertentu. Nah, kelebihan utamanya itu terletak pada kemampuannya memberikan gambaran yang lebih akurat tentang karakter siswa, seperti minat, sikap, serta kepribadian. Nah, berdasarkan cara pelaksanaannya, teknik non-tes ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Nah, yang pertama itu skala sikap. Nah, jadi skala sikap itu instrumen penilaian yang bertujuan mengukur sikap peserta didik melalui pernyataan tertulis. Nah, contohnya itu seperti
pertanyaan, setujukah kamu membantu orang tua menyeberang jalan meskipun sedang terburu-buru ke sekolah? Nah, yang kedua itu checklist. Nah, checklist adalah alat penilaian yang diisi oleh guru berdasarkan hasil pengamatan terhadap perilaku siswa. Nah, di dalam pelaksanaannya, guru itu tidak perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada siswa bahwa mereka itu sedang diamati, sehingga perilaku yang tampil lebih alami dan objektif. Nah, contohnya itu seperti materi kerjasama dan kelompok. Selanjutnya yang ketiga itu ada kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan alat penilaian yang penyajian dan pengerjaannya itu dilakukan secara tertulis. Nah, alat ini itu dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi mengenai berbagai faktor yang memengaruhi prestasi belajar peserta didik. Nah, yang keempat itu ada catatan harian. Nah, catatan harian itu dokumen yang berisi rekaman perkembangan perilaku siswa terkait pembentukan kepribadiannya. Nah, guru juga membuat catatan ini berdasarkan pengamatan langsung terhadap sikap dan tingkah laku siswa dalam keseharian di sekolah. Nah, contohnya itu seperti perilaku yang diamatinya itu seperti menolong teman yang terjatuh di lapangan saat istirahat. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada portofolio. Nah, jadi portofolio itu merupakan kumpulan karya dan tugas siswa yang secara sistematis dikumpulkan untuk menilai perkembangan belajar serta pencapaian kompetensi siswa. Nah, karya-karya ini akan diseleksi untuk menunjukkan kemajuan siswa dalam kurun waktu tertentu. Nah, sekaligus juga sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti siswa diberi tugas membuat cerpen mulai dari membuat draft awal hingga final cerpen. Oke, baik. Jadi kesimpulannya itu penilaian dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN itu sangat penting untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi pelajaran, menunjukkan sikap yang baik, serta memiliki keterampilan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, penilaian tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi berlangsung terus-menerus selama proses belajar berlangsung, agar perkembangan siswa dapat diamati secara menyeluruh. Terdapat dua jenis penilaian utama yang digunakan, yaitu tes dan non-tes. Penilaian tes meliputi tes tertulis atau seperti soal pilihan ganda atau esai, tes lisan atau jawaban secara langsung, serta tes praktis atau demonstrasi atau simulasi. Nah, sementara itu, penilaian non-tes mencakup observasi, portofolio, catatan harian, daftar cek, hingga penilaian diri siswa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.